Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran agar Rasulullah berdakwah kepada umat manusia, maka manusia terbagi 3 golongan. Yang pertama, menerima kebenaran. Yang menerima kebenaran ini adalah kelompok yang pertama, didominasi oleh manusia yang beriman, kemudian mewujudkan keimanannya dengan amal soleh yang disebut dengan takwa. Maka ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 1-5. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki karakter tertentu, minimal ada 5, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, menafkahkan hartanya yang telah Allah berikan kepada mereka, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan terhadap hari akhir, maka orang itu yakin. Maka dengan demikian Allah simpulkan pada ayat yang kelima bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, Allah nyatakan dalam Al-Baqarah ayat 6, di mana sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Mereka menolak kenapa? Bukan karena mereka nggak tahu, Pak. Mereka tahu banget, ya, tahu sekali tentang manfaatnya. Bahkan mereka kenal banget siapa Muhammad Rasulullah itu. Tapi karena memang mereka sudah tercatat sebagai orang kafir, maka mereka tidak bisa dikasih peringatan. Dikasih peringatan atau tidak itu sama saja. Mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah telah menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, menutup mata mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran, dan azab yang diberikan kepada mereka adalah azab yang amat sangat pedih. Ini kelompok yang kedua, yang jelas-jelas menolak tanpa alasan, tanpa bertele-tele gitu, Pak. Jadi tolak saja begitu ya. Kemudian ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah Allah menjelaskan dengan panjang lebar sampai ayat 20, di mana orang ini adalah orang yang aneh bin ajaib. Kenapa? Karena mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Walaupun di situ tidak ada kata munafik, tapi Allah menjelaskan tanda-tandanya, ciri-cirinya, ternyata persis munafik, maka digolongkan kelompok orang munafik. Allah memberikan penjelasan tentang orang munafik ini, Bapak Ibu sekalian, mulai dari ayat 8 sampai 20, panjang banget. Tapi yang panjang ini bisa disimpulkan, bisa dipendekkan menjadi 2. Yang pertama ciri-cirinya, yang kedua perumpamaannya. Kemudian disimpulkan. Ciri orang munafik itu apabila mereka disuruh agar mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sebaliknya. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya. Kalau mereka diseru untuk tidak berbuat kerusakan, mereka malah mengatakan, enak aja, saya dilarang-larang, saya ini adalah manusia yang paling berjasa di muka bumi ini. Kenapa? Karena saya adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, orang yang selalu mengadakan perbaikan, kata mereka. Tapi langsung saja Allah jelaskan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka yang mengatakan begitu tadi itu enggak benar. Mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.
Mereka tidak sadar dua. Yang pertama, mereka tidak sadar atas ucapannya. Kapan? Pada ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Oh, ternyata ucapan mereka itu adalah ucapan bohong belaka. Mereka tidak menyadari gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika mereka disuruh agar beriman sebagaimana orang-orang yang beriman, maka mereka itu balik menolak, tidak hanya menolak tapi juga membuli, mencaci maki, menghina, menista orang yang beriman ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila orang munafik itu disuruh beriman sebagaimana orang-orang yang telah beriman, para sahabat yang sudah lebih dahulu beriman kepada Rasulullah, maka mereka mengatakannya, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang kurang akalnya itu, orang-orang yang safih itu kurang akal seperti anak-anak, orang bodoh begitu. Mereka itu menolak tapi juga masih mencaci maki ya. Tapi lagi-lagi Allah menjelaskan ala innahum humus sufaha'u, ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang akalnya ya. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui.